channel, balik lagi sama gue Rizky Ratnasari di YouTube channel gue Rizky Ratnasari. Hari ini gue kedatangan tamu. Kenalin dirinya. Hai. Sini jangan jauh-jauh. Perkenalkan, nama aku Stella. Aku di Belanda ini 20 Januari ini 2 bulan. Tapi next month harus balik lagi ke Indonesia. Kamu ke Belanda dalam rangka apa? Ke Belanda dalam rangka ada urusan yang harus dikerjakan. Pastinya. Iya. Ketemu calon keluarga di sini. Oh, oke. Ya. Nah, di video kali ini gue tuh mau ngobrol-ngobrol sama dia soal suka duka punya pasangan bule, ya. Oke. Ya, karena banyak banget kan kalau beda culture, beda ras, pasti banyak banget problematikanya. Ya, dari pastinya. budaya, habit, bahasa, udah pasti. Nah, kalau kamu suka dukanya punya pasangan bule itu apa aja? Suka dukanya yang pasti satu tuh bahasa. Tapi bersyukurnya karena memang dia bahasa Inggrisnya bagus ya. Tadi pakai bahasa Inggris saat ini. Dan yang pasti culture budaya itu beda banget. Yeah. Long distance relationship tuh ya banyak suka dukanya sih. Terutama komunikasi ya. Yeah, komunikasi untuk video ya. Kalau video call kan biasanya karena kita jauh lebih, negara kita lebih waktunya jauh lebih cepat, jadi 6 jam sampai 5 jam. ya biasanya kita teleponan itu video call malam. Malam itu tengah malam ya, jam 12-an. Iya, jadi dari segi waktu, bahasa, budaya. Terus pernah ngalamin gak sih nggak enaknya punya pacar bule itu apa sih? Kejadian yang nggak enak? Kejadian yang nggak enak sejauh ini sih Nggak ada gue ya? nggak ngerasain sejauh ini nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Soalnya gue pernah punya pengalaman ya. Gue punya mantan gue gitu orang Australia. Terus gue lagi ke Candi Borobudur ya, kita lagi jalan berdua. Terus tahu-tahu ada kayak segerombolan orang gitu nyamperin. Terus tebak apa yang terjadi? Gue diminta buat foto, jadi tukang foto. Oke, gue ingat. Jadi kalau dibilang pengalaman yang paling kocak sih buat gue. Jadi ya itu sih hal yang paling gak enaknya tuh, karena memang di Indonesia kan kalau melihat bule itu kayak sesuatu yang wah banget ya. Jadi pernah Foto. ya, gue pernah ke Sukabumi, ke gue lupa nama tempatnya, Sampenshin Bridge kalau nggak salah ya. Jadi hampir satu hari itu namanya orang-orang sana mungkin nggak pernah melihat orang asing, nggak pernah lihat bule. jadi mereka minta foto mulu. Dan gue, Mbak, boleh tolong foto nggak? Itu gue Jalan sebentar, minta foto. Mbak, Jalan fotoin ya, Mbak. minta Pas foto. bulenya fotoin ya. Terus gue kayak iya, oke. Sampai Jadi kang foto dadakan. ada yang bilang, Mbak asistennya ya? Gue cuma bilang, iya saya asistennya. Iya. Terus gue inget banget karena gue punya pacar orang waktu itu mantan gue orang Australia, dan dia emang mix Jepang sama Australia. Jadi muka dia karena mix sama Asia jadi kelihatan lebih muda. Dan waktu itu gue dikira gurunya. Mbak lagi study tour ya sama muridnya. Terus gue kayak gitu. Itu pengalaman gue yang gak enak-enak tuh. Kocak banget sih. Iya, itu gue dikira gurunya dia. Kalau gue beberapa kali kejadian pengalaman yang lucu juga. Jadi lagi ke mall, terus kalau orang asing itu kan ya nggak semua sih, tapi sebagian besar mereka kayak suka batik. Iya. Jadi gue tuh nganterin dia beli batik ke salah satu toko, dan Batik keris ya? Biasanya di mall kan batik keris. mungkin banyak nggak pernah ngeliat bule kali ya, kayak wah bulenya gede, ganteng ya ganteng. Mbak asistennya ya? Gue cuma bilang iya. Aduh. Gue asistennya. Aduh. Terus pacar gue bilang, dia ngomong apa? Ya terus gue bilang dong ke pacar gue, dia nanya, aku asisten kamu bukan? Terus gue jawab, ya aku asisten kamu. Terus pacar gue langsung bilang, enggak ya, dia bukan asisten gue, dia pacar gue, langsung dicium. Itu emang banyak banget sih kejadian-kejadian lucu tuh. Terus kalau soal habit, kita kamu lagi tinggal di Belanda nih, ya kan? Habit yang bikin kaget soal pasangan apa? Habit yang bikin kaget. Ya, karena itu hal nggak biasa dilakuin di Indonesia. Habit. Kalau gua ini mandi. Kalau di Indonesia kamar mandi itu basah kan? Ya. Basah. Kalau di Indonesia kita mandi tuh kamar mandinya basah. Tapi kalau di sini itu harus kering. Jadi tiap gua habis mandi, gua tuh harus kayak ngelapin
itu biar lantai-lantai itu biar kering, biar jadi kalau dia masuk kamar mandi tuh nggak basah. Itu habit yang bikin gua kaget dan shock. Jadi tiap gua habis mandi pasti kita kayak adu argumen gitu loh. Iya. Kalau gue enggak sih, kebiasaan yang maksudnya hal yang nggak pernah gue lihat sebelumnya dan sekarang gue lihat tuh adalah dia tuh jarang mandi. Iya. Bule itu biasanya mandinya tuh 2 hari sekali. Iya, dan 2 hari sekali itu. waktu di Indonesia gue suka nanya, kamu udah mandi belum? Iya. Dia bilang gini, enggak belum mandi, udah berapa hari? Udah 2 hari. Ih jorok banget Iya. sih nggak mandi. Dia kan bilang, ngapain mandi, orang nggak kotor kan? Iya, nggak Di keringetan. sini Iya. kan dingin juga, nggak perlu mandi gitu. Ih tapi kalau aku jadi kamu, aku mah tiap hari pasti mandi. Ternyata pas gue sampai sini dan gue 3 hari bisa gak mandi. Oh, kalau gue tiap hari pasti mandi, gue tiap hari harus mandi. Tapi emang ya, kalau habitnya orang luar negeri, orang bule itu emang jarang mandi, karena di sini tuh dingin. Iya, Bener-bener dingin dingin. banget. Walaupun Dingin emang banget. ada air panas, tapi dingin. Dan kita bener-bener gak keringetan. Oh ya, jadi kalau di Belanda itu emang culture sama habitnya dia tuh makannya sandwich, Iya. sarapan sandwich, siang makan sandwich, terus baru malamnya makanan berat. Makan berat ya. Tapi waktu baru datang ke Belanda susah nggak adaptasinya sama habit yang kayak gitu? Orang Indonesia lapar mulu, kalau nggak ada nasi kan nggak makan. susah banget. Susah banget ya. Untungnya saya bawa makanan dari Indonesia. Persediaan. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih kalau misalnya kalian tinggal di Belanda, itu tuh kayak kebutuhan, bukan kebutuhan, kayak barang-barang Indonesia tuh di sini nggak begitu susah didapat, nggak kayak negara-negara Eropa lainnya. Iya. Jadi di Belanda itu termasuk gampang kayak tempe, tahu, Ya. terus dan lain-lain, pete, itu gampang banget didapetin. Jadi kalau kalian mau pindah ke Belanda itu nggak usah khawatir sebenarnya. Iya benar. Terus ada nggak habit atau soal culture nih, culture yang bikin kaget apa? Kan kamu baru-baru ke Belanda nih. Ya, culture shock yang bikin aku kaget itu diantaranya ya itu ya sarapan nasi, Sarapan sandwich. sarapan sandwich, lunch sandwich, makan beratnya baru jam 6 malam. Iya. Itu satu. Terus ada Terus lagi yang nggak? kedua itu kebiasaan kalau kita dapat present, kado itu kita harus buka di depan orang yang Iya, langsung. iya, itu bener Even banget. DVD isinya. Dan Iya. sorry, even isinya cuma kaset DVD. Itu katanya yang baru gue tahu itu kayak Menghargain, respect-nya kita iya. ke orang yang memberi ngasih. sih. Iya. Jadi kalau misalnya kalian dapat kado di Belanda itu benar-benar harus dibuka depan orangnya. Kalau kita kan biasanya di Indo nunggu sampai orang-orang udah pada pulang terus Iya. baru dibukain kado. Benar. Cuma kalau di sini habitnya yaitu dibukain di depan orangnya. Iya. Terus Gitu. yang kedua Yang itu ketiga. yang ketiga. Yang tiga apa? Yang Culture shock ketiga. yang kamu alamin. Setiap kumpul sama teman-teman atau keluarganya itu kita nggak yang hahaha hihihi ngomongin orang, Iya nggak ada. kita main game. Itu yang Kayaknya gosip tuh orang Indonesia doang gitu. ya Suka kayaknya gosip. dan itu sih maksudnya ternyata mereka itu culture-nya kalau kumpul gitu sama keluarga ya main game. Iya, fokus main Main game atau game. ngobrol tentang apa yang mau dilakuin, planningnya apa. Iya. Biasanya itu sih, bukan malah ngomongin si A, si B, si C. Kalau di Indonesia kan Benar. udah habitnya kayak ngomongin orang, julitin orang. Benar. gitu. Dan yang keempat ya, yang selanjutnya tuh gue nemuin kalender di toilet. Di toiletnya orang Belanda ada kalender. iya, agenda. Jadi Iya. kalau di Belanda sendiri itu di tiap toilet mereka kayak punya kalender, itu udah ditulisin agendanya apa aja, Iya. ulang tahunnya siapa aja, iya, terus benar. misalnya minggu depan ada ke dokter gigi kemana itu udah ditulisin di situ. Jadi Benar. ketika kamu lagi pup, lagi kencing, itu nengok set, Iya. udah tahu nih Benar schedule banget. minggu depan harus ngapain. Hmm, Iya sih, benar. itu juga culture shock yang gue alamin waktu Iya. gue baru pindah. Dan di sini tuh apa ya, culture shock yang buat gue kaget juga adalah ketika kita main ke rumah orang itu nggak kayak kita di Indonesia. Misalnya lu tinggal di sini, lu kehabisan garam, kehabisan kecap, lu Iya. tinggal Ngedor phone tetangga. tok minta. Bagi garam gitu, nggak ada di sini, Kalau di nggak sini ada. nggak ada. Jadi apa-apa kalau kita mau kunjungan ke rumah teman, ke rumah saudara, itu semua benar-benar pakai janji. Iya, bikin appointment. Iya. Itu emang agak ribet sih. Gue agak-agak Gue waktu baru-baru pindah ke Belanda itu kayak mau ngajakin nongkrong orang itu harus dari jauh-jauh hari. iya. Jadi kayak nongkrongnya masih minggu depan, tapi udah diteleponin, kita harus ngechat, minggu depan ada waktu nggak, kita ntar nongkrong ke sini gitu. Iya. Dan gue anehnya kadang mereka tuh udah ada punya schedule sendiri. Oh minggu depan Iya. gue harus kesini. Itu gue agak wow juga sih. Jadi dia benar-benar apa ya,
berstrak apa sih kayak organized gitu loh. Organized ya. Iya, orangnya bener-bener gila sih Belanda. Kalau kita kan dadakan ya. Kalau kita kan dadakan Iya. pengen hari ini ya jalan aja. Biasanya Kalau di dadakan sini tuh jadi. enggak. Sini nggak bisa. Iya, terus yang bikin gue shock juga adalah ketika gue kumpul dengan orang Belanda aslinya, itu nggak tua nggak muda, mereka tuh punya buku agenda. Oh iya. Jadi kalau kita mau ketemu lagi, mereka buka buku agenda gitu. Dan gue gila ya, keren juga ya. Sebenarnya ada juga sih yang pakai handphone, tapi mostly pakai buku Iya. agenda langsung. Jadi Nggak, cuma emang kebanyakan ada yang udah pakai handphone terus tulis di buku juga. iya, Itu banyak banget. yang gue lihat tuh sebagian besar dari mereka benar-benar setiap orang itu pasti punya buku agenda di Iya. dalam tasnya. Bener, Pasti. bener. Kalau gue biasanya sekarang di handphone. Itu jadi habit baru gue. Emang kayak gue mau nongkrong, ntar ditulis jam 7 ketemu ini. Itu udah jadi kayak habit baru. Sebenarnya bagus sih, make it plan gitu. Iya. Bagus. Itu sih. Nah itu kan culture shock. Terus tadi kita udah bahas juga suka dukanya nggak enak punya pacar bule, ya kan? Ada lagi nggak yang suka duka yang lo alamin punya pasangan bule? Selain jadi tukang foto dadakan, itu sumpah gue nggak enak banget loh, karena itu kan ke tempat wisata ya, jadi otomatis Iya. banyak orang lokal juga ya. Itu tiap jarak jalan berapa meter, mbak fotoin sama mas bule dong, Benar. Nah itu tuh emang gak enak banget sih. Paling sih itu aja sih yang gue yang Bener-bener bikin kaget. Iya. Tapi so far lu kan baru mengunjungi Belanda nih, ini pertama kali. Ya ini yang pertama kali. Tapi so far suka nggak sama negaranya? Gue jatuh cinta banget sama negeri ini. Betah tapi. banget. Tapi memang nggak tahu ya. Jadi waktu zaman gue masih kecil gitu, gue tuh kayak punya mimpi gue one day kalau punya kesempatan mau negara mana yang gue kunjungin tuh ya satu Belanda. Kayak gue Gak tahu kenapa kayak gue jatuh cinta dari kecil tuh kayak jatuh cinta aja dengan meskipun belum pernah kesini sebelumnya, tapi kayak Eropa itu Belanda itu negara pertama yang mau gue kunjungin dan bersyukur sekarang bisa kesampean. Jadi dreams come true lah ya, benar-benar Iya. kesampean. Kalau gue waktu zaman kuliah, emang gue selalu ngomong sama temen kelas gue, one day gue bakal ke Belanda, one day gue bakal tinggal di Belanda. Jadi waktu gue pindah ke Belanda, terus temen-temen gue pada nge-DM gue, wah gila lu kesampean ke Belanda, wah anjing lu kesampean ke Belanda, pada kayak gitu sih. Jadi bener-bener apa yang kita ucapin tuh emang doa. Iya benar. Emang doa. Jadi kalau mau ngucap yang baik-baik. Benar kita gue juga ingat juga sih kayak satu temen gue bilang kita sendiri yang menciptakan dunia kita. Jadi oh boleh juga tuh, bagus kata-katanya. you create your world ya, Iya, semacam iya, itu. iya, Jadi semacam kita kayak yang gitu. menciptakan, maksudnya menciptakan dunia kita sendiri, mimpi kita mau gimana. Iya. Ya kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, kayaknya punya pacar bule juga cita-cita sih sebenarnya. Oh ya? Beneran cita-cita? Ini cita-cita. Kalau gue Tapi memang gue itu cita-cita gue muncul karena gue kebanyakan nonton telenovela waktu kecil ya. Jadi tapi kan telenovela tuh orang Latin gitu. Cuma emang kalau Tapi orang kan Indonesia bule gitu ya. bule, ya. Orang dari luar negeri putih bule. kita kan nggak kenal yang namanya Latin segala macam. Iya, Pokoknya iya. selama rambutnya blond itu Iya. itu bule. Itu Gitu. bule. Jadi Iya, karena benar. gue kebanyakan nonton telenovela waktu kecil diracunin sama Rosalinda dan lain-lain. Rosalinda Ayamor ya. Jadi ya gitu deh. Jadi emang udah cita-cita punya pacar bule. Cita-cita tapi nggak harus banget ya, tapi bersyukurnya ya memang mungkin dikasihnya ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa kayak gue itu bukan tipenya orang Indonesia banget kayak. Tapi pernah nggak dapet kayak dari omongan orang Indonesia, maksudnya omongan jelek gitu semenjak lu punya pacar bule? Oh iya. Itu kan banyak tuh biasanya tuh. Ya mereka stigma kayak yang negatif. mereka sih bilang kayak kalau boleh kan living together, Iya. terus free sex. Ya itu udah jadi kayak stereotipnya, padahal Iya. nggak semua ya, itu nggak Tapi semua. semua sih tergantung ke pribadinya masing-masing. Iya, Buat gue ya. Iya. Selama lu punya value nilai hidup seperti, maksudnya hal-hal yang prinsip lu punya dan dia setuju ya, bule itu yang gue lihat kayak gitu, yang gue kenal saat ini ya. Selama gue bilang gue nggak mau begini dan dia bisa terima itu. Iya. Dan jadi selama hal-hal yang prinsip bisa dibicarakan, dan kalau memang orang itu benar-benar serius dan mau sayang dan benar-benar sayang sama kita, gue rasa hal-hal yang prinsip itu bisa diterima sih. Iya sih benar. Gitu. Tapi emang, Jadi nggak
nggak kebanyakan apa ya, nggak seperti yang banyak orang pikirin. Iya, biasanya kan kalau punya pacar bule pasti kiranya kita tuh matre. Iya. Bule tuh pemikirannya banyak duit. Bule miskin. Iya, banyak juga bule miskin, asal Banyak tau juga. aja. Banyak juga, tapi buat gue pribadi Selama dia kerja keras, mau berusaha. selama dia punya kerjaan, bekerja keras, bisa bertanggung jawab, kenapa enggak? Iya, Uang mah bisa dicari. iya, benar. Terus ada stigma negatif lainnya nggak biasanya kalau punya pacar bule? Ini yang pernah lu alamin ya? Kalau gue pernah ngalamin, ini bukan sekali 2 kali sih gue denger, kayak dari teman-teman kantor gue dulu, bahkan kayak mantan bos gue dulu bilang, pasti lu mau sama dia karena itunya gede kan? Padahal bukan hal ke situ yang kita cari ya kan, dari kenyamanan. Biasanya Iya. kalau bule itu kan lebih kayak apa ya? Mereka tuh punya prinsip you only live once gitu. Lu hidup cuma Iya. sekali, jadi lu harus bahagia. Iya. Tapi kalau misalnya sama orang Indonesia ini yang sejauh pengalaman gua, mereka biasanya banyak ngatur. Oh. Jadi gue emang lebih prefer ke bule dibandingin ke orang Indo. Ini pengalaman gua ya. Jadi kalau gua pacaran sama bule pasti gua awet. Oh. Kalau gue pacaran sama Indonesia 3 bulan gue kelar. Kalau sama bule gue setahun setengah, 2 tahun, 3 tahun itu bisa lama karena mereka bener-bener apa ya, kayak ngebebasin kita gitu loh. Iya. Kalau sama orang Indonesia sih sejauh yang pengalaman gue ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu jangan begini ya, karena apa ya, cewek itu di bawah laki-laki gitu Iya. loh. Cuma kalau sama bule kan lebih kayak stereotipnya sama kita. Sama ya, benar. Ya makanya itu kenapa gue salah satu gue lebih nyaman sama bule juga itu juga. Kalau lu ngerasa gitu nggak? Kalau gue stigma negatif pasti ada sih dari beberapa temen. Ya itu salah satunya, pandangan-pandangan negatif ya, kayak banyak bule itu kan, lu suka sama bule karena banyak Duit, uangnya iya. ya. Terus dalam tanda kutip itu ya. Iya, itunya Cuma, lah, lu ngetikan maksud gue. apa ya, gue kayak berpikir udahlah, maksudnya gue nggak bisa mengontrol mulut banyak orang, dan gue nggak bisa menutup mulut banyak orang. Jadi Iya, betul. gue pikir ya this is my life, gue yang ngejalanin, gue yang tahu dia seperti apa. So gue juga mencoba untuk mengurangi kumpul dengan orang-orang yang bawa pengaruh negatif buat Iya, guanya. toxic people, ya, ngekat toxic people di hidup tuh emang better banget. Iya, Itu emang itu sih. emang better banget. Ya karena emang gue tuh Berisik ya. berisik banget ya ini ya. Ini kalau kalian mau tahu ini di gereja. Jadi emang kalau gue emang banyak dapat bukan omongan sekali 2 kali gitu, kayak stigma negatif karena punya pasangan bule yang dibilang gue matre lah. Terus kalau gue cuman mau having fun doang, terus banyak yang pemikiran, pasti ada aja orang, lu nggak takut nanti kalau dia tinggal dia ke negaranya gitu, pasti ada ngomong-ngomong kayak gitu, cuman gue yang bodo amat. Nah itu udah banyak sih, kayak orang Indonesia tuh seharusnya lebih open minded Iya. terhadap wanita-wanita yang punya pasangan bule gitu. Iya. Jangan berpikir ke arah situ aja. Pikirlah dari segi kenyamanan, Iya. mereka lebih dewasa. Iya, Itu benar. satu sih, itu yang salah satunya yang gue alamin. Benar. Gue juga gue nggak tahu sih. Gue tuh pernah juga pacaran sama orang Indonesia. Cukup awet sih. Berapa lama? 5 tahun, 4 Wow, tahun, 4 wow, tahun lama juga ya. Jadi gue tuh kalau pacaran sama siapapun gue cukup awet, karena gue bukan tipe Gue orang yang gue nggak tahu, gue bukan tipe pecemburu, gue bukan tipe yang gampang ngambek. Jadi mungkin itu yang bikin awet kali ya. Tapi ya karena mungkin tidak berjodoh, jadi ya bubar ya pemirsa. Dan setelah itu kayak mungkin gue bukan tipenya Mereka. cowok-cowok Indonesia kali. Tapi gue kadang kesel sih, maksudnya orang-orang Indonesia tuh punya stereotip gitu, kalau gue tuh suka cewek tuh yang putih, tinggi, langsing, rambutnya panjang gitu, pacaran aja sama bihun. Itu gue kadang suka kesel sama cowok-cowok yang ngomong begitu loh. Oh ya? Iya, itu ada aja teman-teman gue yang ngomong gitu, gue suka sama cewek tuh yang tinggi, semampai, terus kulitnya putih, yang langsing gitu, pacaran aja sama bihun ya kan. Bener juga sih. Iya tuh, sama padahal kan maksudnya Indonesia itu kan beragam dari segi warna Iya. kulit, rambut. Cuma kalau buat gue, cewek-cewek Indonesia tuh emang cantik-cantik. Buat gue ya, gue sendiri, gue tuh melihatnya mereka tuh cantik dengan berbagai karakternya mereka. Gue melihatnya seperti itu. Kayak kita gini. Iya. Gue kata.
gitu. Oke, sekian itu aja video gua kali ini. Buat kalian mau kepoin dia, nanti gua tulis Instagramnya apa, terus YouTube channelnya apa, karena dia mau mulai YouTube channelnya lagi. Sudah mulai. Oh, sudah mulai. Dari mungkin Tapi kan nggak begitu aktif kan? ya. Ya. Ini udah mulai aktif Udah mulai aktif sekarang. lagi. Jadi gue bakal kasih kalian linknya nanti di description. YouTube channelnya apa, sama Instagramnya apa, kalau kalian mau kepoin dia. Oke, sekian itu aja video ngobrol-ngobrol kali ini. Semoga bermanfaat. Bermanfaat nggak ya kira-kira? Bermanfaat banget menurut gua. Buat kalian yang mau datang ke Belanda, gua rasa ini sangat bermanfaat. Iya, mau yang datang ke Belanda atau yang punya planning pengen punya pasangan bule, jadi kalian punya gambaran punya pasangan bule itu seperti apa. Ya, gitu aja. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Bye.